Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah, ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Nah, ini saya lagi ada di alun-alun Purbalingga nih teman-teman. Karena kebetulan hari ini tuh hari libur ya, weekend. Jadi saya tuh masaknya santai. Kali ini saya pengen cari sarapan untuk anak-anak. Pas ditanya katanya kepengen nasi kebuli gitu. Karena di alun-alun tuh ada yang jualan nasi kebuli murah meriah ya. Nasi kebuli pakai telur itu 10.000, pakai ayam goreng itu 13.000. Ya walaupun nasinya bukan beras basmati gitu teman-teman. Tapi ya lumayan lah. Terus ini pas pulangnya Mbak Tita habis jalan-jalan sama Mas Dudul ya. Jadi kasihan kalau Mas Dudul itu kan jarang main. Kemarin tuh dikeluarin, cuman Mas Dudul nggak mau main jauh-jauh. Jadi dia tuh mainnya hanya di teras sama di bawah kolong mobil aja gitu. Terus masuk lagi. Mungkin udah bosen kali ya main di luar. Lagian juga cuacanya tuh mendung ya. Terus ini Mbak Tita mau ke warung beli ikan tongkol untuk Mas Dudul. Jadi sekalian aja dibawa pakai gendongan tas seperti tadi. Dan Mas Dudul tuh seneng banget kalau diajakin jalan-jalan pakai tas yang kayak tadi teman-teman. Nah ini saya juga mau masak ya. Saya tuh kepengen makan makanan yang seger gitu teman-teman. Cuman nggak yang amis-amisan ya. Karena saya tuh lagi flu banget gitu. Rasanya nggak enak banget badannya, batuk, pilek, terus badannya tuh linu-linu gitu ya. Ya nggak tahu ya mungkin efek cuaca ataupun apa ya namanya, sekarang tuh lagi musim kayaknya. Kemarin saya berobat sekeluarga, ya kebanyakan sakitnya tuh seperti itu gitu ya. Terus saya kepikiran kok rasanya kepengen makan yang sayuran bening-bening gitu ya. Tapi karena saya nggak ada bayam, adanya di kulkas tuh hanya eh, wortel, ada kol juga, ada daun bawang, ada kentang. Ya udahlah saya bikin sop. Cuman nggak ditambahin pakai ayam ataupun pakai bakso dan lain-lain gitu ya. Hanya pakai sayuran aja gitu. Jadi bikin sop Jawa gitu loh teman-teman, sop bening ya. Terus nanti mau bikin sambal kecap juga, tapi sambalnya itu kayak model sambal Kebumen loh teman-teman. Sambal keropok namanya. Jadi nanti cabai sama bawangnya itu digoreng dulu, diulek terus ditambahin pakai kecap. Nah, karena di rumah juga masih ada tahu sama tempe, jadi saya kepengen goreng tahu cuman ditepungin. Biasanya kan pakai tempe tepung gitu ya, tapi kali ini saya pengennya tuh pakai tahu aja gitu. Nah, karena kemarin itu kan saya lagi bener-bener gak enak badan ya, jadi malamnya saya nggak sempet cuci piring. Terus si kakak juga sama kayak saya, batuk, pilek, panas. Kalau saya alhamdulillah udah nggak panas nih teman-teman. Ini tuh udah 1 minggu nggak sembuh-sembuh ya, mungkin ya masih disuruh istirahat. Cuman namanya ibu rumah tangga tuh nggak mungkin bisa istirahat ya, apalagi kalau nggak punya mbak yang bantuin. Ya mau nggak mau tetap bekerja ya, namanya ibu rumah tangga tanpa ART itu nggak ada liburnya, nggak ada cutinya ya. Nanti kalau libur pasti rumahnya bakalan berantakan. Terus seharian aja saya nggak cuci piring ya, paling Mbak Tita bantuin gitu. Cuman kemarin malam itu saya rasanya kepengen beresin dapur sama cuci piring udah nggak kuat banget, kepalanya tuh pening banget apalagi sakit separuh gitu loh kayak migrain ya. Terus hidungnya mampet, udah gitu linu-linu gitu loh badannya kena air. Jadi ya udahlah saya biarin aja. Dan ini tadi Mbak Tita bantuin cuci piring. Alhamdulillah ya kalau punya anak yang udah gede tuh lumayan bisa bantuin orang tuanya gitu. Ya walaupun kadang-kadang harus kita suruh-suruh, paling nggak mau aja deh udah bersyukur lah. Oke teman-teman, jadi kegiatan kali ini hanya masak-masak di dapur ya, dibantuin sama Mbak Tita untuk cuci piringnya. Ini saya pengen masak sop sayur yang rasanya tuh kuahnya seger gitu ya, nggak ada amis-amisnya gitu. Biasanya kalau pakai ayam ataupun daging itu masih berasa terlalu apa ya? Menurut saya terlalu buket apa sih rasanya tuh, rasanya tuh nggak light gitu loh. Kalau sayur sop yang bening itu rasanya tuh kayak seger, apalagi makanya pakai sambal kecap gitu. Cuma sambal kecapnya kan biasanya saya iris-iris aja cabenya, tapi kali ini saya ulek gitu. Nah, untuk bumbu sopnya itu saya pakai bawang merah, bawang putih sama merica butir yang dihaluskan ya. Biasanya kan bawang merah, bawang putihnya itu saya goreng dulu kemudian ditumis. Kali ini dibalik ya teman-teman. Jadi bumbu mentahnya itu diulek dulu semuanya.
Kemudian kalau udah halus tinggal ditumis menggunakan minyak sedikit aja. Padahal saya tuh kalau masak minyaknya sedikit ya. Karena kalau kebanyakan takutnya tambah batuk gitu. Nah, ini ditumis dulu ya sampai harum, sampai agak matang, jangan terlalu matang takutnya nanti gosong gitu teman-teman ya. Takut pahit rasanya. Nah, ini bumbunya udah matang, kemudian ditiriskan ya. Jadi minyaknya tuh jangan sampai ikut ke dalam kuah ya. Takutnya nanti kalau minyaknya masuk ke kuah nggak enak gitu ya. Jadi kayak nggak bening gitu sopnya teman-teman. Nah, ini sayang ya masih ada sisa bumbunya. Jadi seperti biasa saya tambahin pakai air, diusek-usek, kemudian dimasukkan lagi gitu. Jadi biar kuahnya itu lebih berasa. Kemudian ini saya sudah kupas-kupas isiannya. Jadi isiannya tuh pakai kentang, pakai sayur kol, pakai wortel sama daun bawang seledri. Udah seperti itu aja teman-teman. Jadi sop yang kayak gini tuh rasanya lebih enak sih menurut saya. Lebih jawani gitu loh, kayak sop kampung. Nah, ini Mas Dul ya, setia banget. Jadi kalau mamahnya lagi ngapa-ngapain tuh pasti nungguin teman-teman. Jadi bikin saya tuh tambah sayang. Sementara kuah sopnya masih dimasak, nunggu mendidih, ini saya potong-potong dulu kentangnya ya. Jadi saya tuh sebenarnya jarang banget masak sop yang dicampur sama kentang gitu. Biasanya kentangnya kan saya bikin bergedel gitu ya. Tapi kali ini nggak mau ribet, jadi langsung aja dimasukkan ya. Kalau di kampung-kampung itu kan biasanya masak sopnya seperti ini teman-teman, hanya sayuran ditambahin pakai kentang. Tapi malah anak-anak tuh lebih suka sop yang kayak gini daripada dicampur sama daging. Karena jujur aja saya kalau masak daging itu kurang empuk. Karena saya itu nggak ada presto ya. Terus kalau masak daging saya tuh nggak sabaran. Pengennya tuh buru-buru selesai, buru-buru dikiranya tuh udah mateng padahal masih keras gitu. Makanya saya sebenarnya tuh jarang masak sop daging. Biasanya tuh ya masaknya pakai sop ayam ataupun sop ceker gitu, ataupun tetelan yang gampang lunak ya. Nah, di seasoning menggunakan garam karena tadi kan pas ngulek garamnya sedikit ya supaya cepat halus. Kemudian ini saya bikin bumbu untuk tahu ditepungin ya. Bumbunya tuh kayak bikin mendoan teman-teman, pakai bawang putih, pakai kemiri, pakai ketumbar. Biasanya kalau mendoan itu saya tambahin pakai kunyit sama kencur, tapi kali ini enggak. Kayak gitu aja. Nah, ini kuah sopnya udah mendidih, kemudian dimasukkan sayuran kol sama daun bawang seledri sebentar aja ya, takutnya nanti overcook teman-teman. Nah, kemudian dipindah ke tungku sebelah supaya tidak mateng di tempat ya. Biasanya kalau ada bekas tungku yang panas itu kan mateng ya sayurnya. Jadi biasanya saya pindah seperti ini. Dan yang terakhir masukkan bawang goreng yang lumayan banyak supaya gurih. Nah, ini bumbunya saya masukkan ke dalam terigu ya. Jadi untuk tepung-tepungannya ini saya pakainya terigu sama tepung maizena sedikit ya teman-teman, supaya lebih crispy. Jadi kali ini nggak saya tambahin pakai kencur dan kunyit, biarin aja seperti ini ya. Untuk teksturnya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Nah, untuk tahunya itu saya potong kotak-kotak aja ya teman-teman. Kalau misal mau dipotongnya kotak yang agak gede juga nggak apa-apa sih. Tapi saya kepengennya tuh kayak kotak-kotak seperti ini rasanya tuh lebih bikin bikin kepengen makan gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi rasanya itu kriuk-kriuk, hasilnya juga bagus, rasanya juga enak, gurih. Pokoknya rasa mendoan tapi bukan dari tempe, dari tahu. Nah, digoreng semuanya sampai habis ya. Nah, kalau udah matang seperti ini teman-teman. Sementara tahunya udah matang semua, ini saya goreng untuk sambal kecapnya atau sambal keropok ya. Saya pakainya cabai rawit merah sama cabai rawit hijau yang ada aja, kemudian pakai 1 bawang merah dan 1 bawang putih. Kemudian diulek aja teman-teman, uleknya nggak usah terlalu halus, nggak ditambahin gula, nggak ditambahin garam, nggak ditambahin penyedap. Hanya seperti ini aja. Kalau udah tinggal dikucurin pakai kecap. Udah seperti ini aja teman-teman ya. Rasanya tuh enak banget. Apalagi kalau makan gorengannya, makan tahunya itu dicocol pakai sambal kecapnya. Wah, mantap banget. Jadi nggak harus ditambahin di nasinya. Untuk cocolan juga enak teman-teman. Bisa dicoba ya. Jadi ini tuh katanya sih sambal kecap ciri khas Kebumen.
Entah bener atau enggak, kurang paham, tapi kalau pas jajan mendoan di daerah sana itu dikasih sambal kecap seperti ini. Masya Allah ini tuh nikmat banget ya, jadi ini tuh menu yang super irit, pokoknya hemat, tapi rasanya sih enak lah ya, merakyat gitu teman-teman. Karena tadi saya tidak makan nasi kebuli ya, saya udah keburu lapar dan saya harus minum obat, jadi ini saya langsung makan aja. Itu sebenarnya isinya sedikit loh teman-teman, cuman kuahnya banyak jadi kelihatannya tuh makanya banyak ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.